akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Khairullah SPD MPD. Beliau adalah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, mewakili Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Republik Indonesia. Betul Bapak? Baik. Nanti kita juga akan dimoderatori oleh Pastor Revi Tanot PhD. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang Bapak Dr. Khairullah SPD MPD dan Pastor Revi Tanot PhD untuk maju ke depan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada hari ini. Kebijakan Kementerian Pendidikan Ristek untuk kemudian menjadi bagi kita masukan yang sangat berarti dalam rangka untuk mencapai tema kita Yayasan Pendidikan Katolik ini, bagaimana kita berbenah di tengah arus perubahan yang luar biasa pesat ini. Waktu yang diberikan 1 jam 45 menit, lalu kemudian Pak Khairullah akan dibantu oleh Bapak Andrianus Hendro Triatmoko Widya Prada Ahmadiyah yang akan mendampingi untuk menyampaikan materi. Dan karena itu kita bersyukur kepada Tuhan atas hari ini. Ya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Pak Khairullah untuk menyampaikan materi. Terima kasih Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, yang pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana senang sekali bisa ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tentu dan kita membicarakan tentang pendidikan di Indonesia, tentunya Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pastor, tentunya juga para suster serta para tenaga pendidik yang ada di Yayasan Katolik Indonesia tentunya. Dan saya ditemani oleh Pak Andrianus Hendro Triatmoko yang kebetulan beliau adalah media kami yang juga fasilitator nasional. Jadi lebih mantap beliau dengan saya semua Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan mohon maaf, kebetulan bersamaan waktu, kebetulan kami ada kegiatan diseminasi biasa, Yayasan Koridor biasa ya. Dan kalau Daca bagus Pak, pendidikan yang satu kan di sana. Ya, tapi kalau yang di sini juga bagus-bagus semua. Makanya harapannya tentu mari kita bersinergi, karena kita katakan bahwa tidak boleh ada satu anak Indonesia pun yang kurang mendapatkan perhatian dari kita. Nah, saya karena ini adalah, mohon maaf Pak Dirjen sekarang berada di Bali dalam rangka seminar internasional, jadi sehingga mewakili beliau ini. Tapi saya akan menyampaikan pesan-pesan beliau juga, di mana event tertentu beliau menyampaikan. Yang pertama yang menjadi concern beliau adalah kita harus merubah mindset guru pertama. Apa yang menjadi perubahan? Yang kemarin kita mindset problem solving kepada berfokus pada sarana prasarana harus kita rubah menjadi pada pengembangan sumber daya manusia. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena kenapa? Tujuan pembelajaran utama problem solvingnya adalah murid, dan murid. Ini yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan diberlakukannya kurikulum merdeka ini tidak lain, ingat, kurikulum merdeka merupakan hanya salah satu strategi dalam problem solving. Jadi bukan segala-galanya, hanya salah satu strategi dalam problem solving tersebut. Oleh karena itu tentunya bagi kepala sekolah yang mengelola pendidikan, yang merupakan manajer di sekolah, guru yang memang garda terdepan dalam merubah perubahan anak-anak, tentu harus berubah. Berubah apa? Ciptakan budaya belajar bagi guru itu sendiri. Itu yang pertama. Oleh karena itu belum terlambat mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sekarang belum menerapkan kurikulum merdeka. Kami kisahkan bahwa kurikulum merdeka bukanlah kurikulum yang lahir plak sekalian, enggak Bapak Ibu sekalian. Tentu berdasarkan bagaimana kita melihat kurikulum 84, kurikulum KBK, kurikulum 2013, kurikulum darurat sampai dengan kurikulum merdeka. Itu semua berdasarkan penelitian yang diambil dan dilibatkan para ahli-ahli yang ada.
Sebagai contoh, sebelum diberlakukannya kurikulum Merdeka ini, ada yang dilaksanakan kurikulum darurat dengan kurikulum 2013. Maka kebijakan Kemendikbud tidak langsung dipaksakan. Ini yang harus kamu laksanakan kurikulum 12, enggak. Makanya dibolehkan sebagian sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka, sebagiannya juga boleh melaksanakan kurikulum sebelumnya. Nah, pandemi berbicara, makanya dibuatlah kurikulum Merdeka, diujilah. Bagian sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka, sebagian yang melaksanakan kurikulum 2013, maka dites kedua-duanya. Ternyata ada perubahan signifikan yang luar biasa, yang intinya kurikulum Merdeka lebih baik dibandingkan kurikulum darurat yang merupakan kurikulum 2013. Bapak mengatakan kita tahu bahwa seluruh Indonesia belum mengimplementasikan IKM. Tetapi tadi ada pernyataan Bapak mengatakan bahwa IKM ini telah terbukti meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. Nah, mungkin boleh Bapak memberikan gambaran kepada kami, khususnya kepada saya yang ingin tahu bagaimana rupanya keadaan mutu pendidikan kita sebelum dan setelah IKM, dan sekolah-sekolah yang telah mengimplementasikan itu apa hal-hal konkret yang telah dilakukan di sekolah tersebut sehingga telah dilihat oleh pusat secara umum di Indonesia IKM ini sangat ampuh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi Bapak juga kita bagaimana dari tingkat TK masa transisi itu ke SD menyenangkan, bukan menjadi beban datang ke sekolah. Kita upayakan tidak hanya di tingkat dasar, tetapi juga di SMP, tingkat SMA, bahkan kita mengupayakan bagaimana sekolah itu menjadi membahagiakan untuk anak, bukan melihat suatu beban. Rindu berjumpa dengan guru, berjumpa dengan kepala sekolah, rindu datang ke sekolah. Tetapi yang usul saya Pak, saran saya, mungkin dari pusat atau Kemendikbudristek untuk mengatasi ini kita harus berjalan bersama. Artinya yang saya lihat sebelum saya sekarang bertugas di SMP Pak, dulu saya pernah bertugas di TK. Yang saya lihat bahwa kita mungkin mementingkan kepentingan kita sendiri masing-masing. Saya melihat dalam sekolah dan penerbit. Nah, di penerbit itu buku-buku diterbitkan yang menuntut anak tamat TK sudah harus bisa membaca dan menulis, berhitung bahkan. Nah, kalau kita Pak tidak menggunakan buku di tingkat TK, kita ditinggalkan masyarakat, kita ditinggalkan orang tua, murid kita tidak akan ada. Tetapi bagaimana mungkin dari pusat melihat persoalan ini sehingga kita berjalan bersama, seiring bersama, tidak jalan sendiri-sendiri. Penerbit menerbitkan buku yang supaya dikejar sekolah-sekolah, supaya laku begitu. Jadi Bapak mungkin memberikan penjelasan atau pencerahan kepada kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi YBBK Papua. Menarik bahwa Merdeka Belajar esensinya bagaimana membangun pendidikan yang ramah dan pendidikan yang menyenangkan. Saya bahwa implementasi dari Merdeka Belajar jauh dari harapan. Dalaman di Papua tidak mengalami Merdeka Belajar. Mohon maaf. Mereka mengalami Merdeka Belajar di zaman kolonial Belanda daripada di zaman Otsus. Mereka berada di dalam sebuah ketakutan belajar yang sungguh luar biasa. Ada sebuah diskriminasi besar yang dilakukan oleh negara terkait dengan penempatan guru. Tadi disampaikan bahwa tidak ada diskriminasi lagi antara swasta dan negeri. Faktanya memang berbeda. Perekrutan guru P3K, swasta tidak mendapat alokasi di sana. Oleh karena itu saya pikir kalau negara ingin menyelamatkan anak bangsa, terlebih yang ada di Papua, rupalah kebijakan seperti ini. Karena kebijakan Merdeka Belajar ini hanya di atas kertas, berlaku untuk Senayan dan sekitarnya. Papua adalah tidak mengalami kemerdekaan dalam belajar. Terima kasih. Dari Yayasan Monsinyur Gabriel Manek SPD, utusan dari MPK Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik,
Menarik sekali untuk pembicaraan pagi ini. Bagi saya perubahan kurikulum mulai dari KBK hingga saat ini Merdeka Belajar. Akhirnya IKM sudah menjawab bahwa kurikulum yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan kini saat ini sudah dirasakan oleh setiap guru, siswa dan orang tua. Namun jadi pertanyaan dan juga keresahan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama mengenai PPBD. Mohon maaf kalau terlalu ekstrim ini. Waktu lalu dibicarakan tentang zona, tetapi seakan-akan itu menang tender. Mohon maaf kalau ini terlalu ekstrim. Karena ketika PPDB itu dilanjutkan di sekolah-sekolah negeri, mereka membuka gelombang 1, 2, dan 3. Dan terakhir ketika kita di sekolah swasta itu menerima siswa yang sisa dari gelombang-gelombang dari negeri itu. Mohon maaf kalau ini terlalu ekstrim. Dan izin operasional dan itu akhirnya terjadi hanya sekian saja. Ketika itu mereka ada satu tren, lalu mereka menerima semua yang tidak diluluskan dari negeri itu, kemudian gelombang ketiga mereka terima lagi. Pertama. Yang kedua, mengenai transisi dari TK SD, saya tidak tahu ya bahwa TK itu memang saya guru mata pelajaran, tapi sebagai yayasan, pengurus yayasan, saya mengerti bahwa TK itu ada proses, ada TKA dan TKB. A dan B ini punya proses pelajaran yang berbeda. Tapi sekarang ini ketika kami monitoring dan supervisi, seakan-akan itu lebih pada takut dengan keuangan atau kondisi orang tua yang punya punya kesibukan, maka lebih trennya itu di B dan langsung masuk ke kelas ke SD. Nah ini yang kita kabitkan, anak-anak punya mindset di sana. Untuk itu pertanyaan saya, bagaimana solusinya transisi antara TK dan SD kepada orang tua sehingga mereka mengerti dan memahami. Memang kami yang ada di dalam ruangan ini, Bapak, kami ini agen-agen pastoral punya jalan untuk menyampaikan itu, tetapi agak susah untuk menyampaikan bagaimana anak itu tidak dikarbit sehingga mereka sampai di SD tidak perlu harus tahu membaca. Tapi yang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dan. Sekian dan terima kasih. Seni anak-anak yang tadi itu bahwa kita tanyakan, ini yang latih nari ini siapa? Ternyata katanya mereka tidak dilatih, tapi mereka bisa berekspresi diri sendiri. Karena kenapa? Karena pada kurikulum Merdeka ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk mengekspor seluas-luasnya kemampuan, tidak dipaksakan. Jadi sangat jauh signifikan kalau dilihat secara nyata mungkin daripada AN bisa dia. Karena sekarang kenapa? Pemerintah dalam hal melaksanakan kurikulum Merdeka tidak memaksakan, Bu. Ya, jadi masih ada sekarang yang melaksanakan kurikulum 13, masih ada yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Kalau dari Merdeka tidak ada. Dan itu saya temukan di Berau juga. Saya lihat ada sekolah. Saya katakan ini bukan dari keluaran kurikulum Merdeka. Tidak ada, masih mengadopsi kurikulum 2013 walaupun pengantarnya adalah Merdeka Belajar. Kenapa? Kenapa saya menekan Erlangga? Karena Erlangga beberapa kali dengan kami, saya juga turut kalau sudah bagus itu mendatangani gitu, Pak. Jadi karena ada Erlangga di Samarinda ada penerbit Erlangga, Pak ya. Jadi kita terus ini juga salah satu mitra kami, Bu, mitra BPMP. Kalau di sini yang mitra kami dua yang resmi adalah Erlangga dan Tanoto Foundation. Ini yang senantiasa berkomunikasi dengan kami. Nah, sekaligus menjawab ibu itu yang sekalian dengan transisi ya benar. Yang terjadi yang saya katakan tadi, kalau tidak ada baca ngapain saya sekolahkan anak-anak, kan itu. Makanya kita akan sampaikan kembali miskonsepsi yang terjadi di sekolah. Anak-anak pakai kecerdasan lingkungan, sekolah itulah tempat dia bermain, mengenali apa yang dikenalinya. Itu belajar. Jangan salah berpikir seakan-akan belajar pada satuan yang PAUD itu adalah belajar membaca. Seni, misalnya dia bagaimana itu biar dasarnya ada. Jadi bermain itu belajar yang bisa. Maka
tugasnya adalah memang kami, mohon maaf, sebenarnya kami yang mensosialisasikan ke orang tua. Tapi kadang keterbatasan kan mengundang orang tua kan anggaran juga kita berbatas, Bu. Jadi saya sudah mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah sebagian yang ada di sini, kepada dinas. Tolong dong sampaikan miskonsepsi yang ada tentang PAUD ini. SMP dan saya pernah guru SMA dan sebelumnya saya adalah guru sekolah Indonesia di Bangkok, Thailand, Pak. Jadi pengalaman guru saya, jadi saya berbicara di bagaimana kita mengajarkan. Yang penting hadirkan dengan hati kita, bahwa yang kita ajarkan itu adalah anak-anak kita sendiri. Itu saya yakin kedekatan hati anak dengan kita ini yang terjadi. Itu rata-rata di mana-mana itu. Jadi kita menganggap dia sebagai anak kandung kita, itu yang kita rasakan penuh dengan kasih sayang yang kita ajarkan, kita yakin. Dan itu biasanya sekali lagi memang butuh proses, bukan butuh proses di swasta yang memang yang sudah mapan. Karena kenapa? Kelasnya kan kecil, memang 19 siswa dan sebagainya, saya kira lebih mudah. Tapi kalau sudah, maka itu kenapa pemerintah membatasi jumlah siswanya tidak boleh lebih dari 33, karena keterjangkauan guru yang terbatas. Kalau sudah melebihi itu sudah tidak akan mungkin lagi kita menjangkaunya. Mungkin itu Pak ya? Ya. Oke. Baik. Terima kasih, mungkin sekali lagi karena Bapak dan Ibu hadir di sini dalam rangka untuk pemusyawaratan tujuan ke depan seperti apa, gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi sudah secara gamblang disampaikan oleh Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dan saya coba menambahkan beberapa informasi sebagai bekal, sebagai tambahan informasi bagi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, mungkin dari saya yakin Bapak dan Ibu ingin mengharapkan informasi terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan prioritas Kemendikbudristek di tahun 5 tahun terakhir ini lah ya, di 5 tahun terakhir ini. Bapak dan Ibu pasti sudah mendengar ya tentang Merdeka Belajar, itu sudah disebutkan ya, Merdeka Belajar, kami ini belum merdeka, begitu ya. Merdeka Belajar itu untuk siapa, kan begitu. Apa yang bisa kita lakukan dalam kebijakan Merdeka Belajar? Nah, terkait dengan Merdeka Belajar adalah sebuah kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di periode kedua Bapak Jokowi ini melalui Mas Nadiem Makarim. Tadi sudah disebut oleh Bapak Kepala. Mulai dari kebijakan Merdeka Belajar yang pertama sampai sekarang Merdeka Belajar yang terakhir. Bapak Dedo masih ingat jilid ke berapa? Episode ke berapa? 26. Benar sekali. Ya. Dari sekian banyak episode tadi ada beberapa kebijakan yang terkait langsung dengan pendidikan PAUD, dasar dan menengah. Baik, kalau kita bicara ingin mewujudkan manusia yang berprofil pelajar Pancasila, berarti kita harus membangun sistem mendukung segala hal yang bertujuan untuk mewujudkan itu. Artinya, ketika seorang manusia lulus dari sebuah jenjang, apakah dia di jenjang PAUD, apakah dia di jenjang SD, ataupun dia di jenjang SMP, SMA dan seterusnya, rasakan bahwa belajar itu menyenangkan. Kalau dia tertanam di fondasi awalnya bahwa belajar itu menyenangkan, maka seterusnya dia akan menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Dari MPK Uskupan dan Pasar. Dua pertanyaan saya, yang pertama melanjutkan dari pertanyaan yang belum dijawabkan, yaitu berkenaan dengan adakah kebijakan supaya guru P3K juga ditempatkan di sekolah swasta, tidak hanya di negeri. Kemudian yang kedua, di beberapa sekolah kami, di yayasan kami di Uskupan dan Pasar,
berbicara tadi berhubungan dengan PAUD TK, istilahnya orang masih mengenal TK, berhubungan dengan masalah membaca, bahwa memang benar secara teori Pak, bahwa anak TK belum dituntut untuk bisa membaca. Artinya boleh bermain sambil belajar baca. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa kalau anak-anak TK ini tamat TK belum tahu bisa membaca, itu kemudian TK itu tidak akan laku lagi. Ya, karena orang tua memilih TK di mana anak-anak itu bisa diajarkan membaca calistung lah, katakanlah baca, tulis, hitung. Ya, itu kenyataan. Jadi kalau dikatakan bahwa memang itu teori dasar, dan dulu itu teori seperti itu, tetapi kenyataan sekarang bahwa ini orang tua menuntut ini. Coba tanya di TK-TK di seluruh Indonesia ini, Pak, kenyataan seperti bagaimana tanggapan dengan apakah kita bertahan seperti itu? Kemudian tadi dikatakan berhubungan dengan ada produk berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Bapak katakan tadi bahwa bukan itu hasil prakarya, memang bukan prakarya, tapi ada prakarya. Dan kalau dulu memang sudah ada prakarya, sejak saya sekolah juga sudah ada prakarya. Cuma mungkin penekanan kepada berhubungan dengan profil pelajar Pancasila tidak ada di situ dulu. Sekarang baru muncul ini P5 itu. Tetapi sebenarnya prosesnya itu sudah bahwa untuk begini. Contoh konkret untuk anak memasak, ya, kuliner daerah, mungkin anak-anak itu mungkin memang supaya kreatif, apalagi itu tadi berhubungan dengan Pancasila. Jadi kalau pernyataan mengatakan bahwa ujungnya bukan sebenarnya hasil produknya itu lebih kepada ini P5 dulu, tapi menurut saya itu sebenarnya dari dulu sudah ada itu. Kemudian kurikulum merdeka belajar, ujungnya adalah pendidikan kualitas. Pertanyaan saya kembali, Pak, apakah kurikulum sebelumnya ujung-ujungnya bukan untuk pendidikan berkualitas? Saya ingat dulu ada CPSA, bukan catat buku sampai habis, tetapi cara belajar sistem aktif itu juga semua ke anak itu. Lalu sekarang dalam mereka belajar itu dibilang bahwa itu ujung-ujungnya adalah pendidikan berkualitas. Nah ini jadi sebenarnya saya mengatakan sebenarnya ini hati saya yang mengatakan bahwa mereka belajar sebenarnya hanya kulitnya saja, kulit baru, tapi isinya lama. Nah ini gitu. Berhubungan dengan BOS, memang tadi sudah sempat di keuskupan kita di Manado, terutama di sekolah, banyak yang tidak dapat BOS 1 tahun ini, baik TK maupun SD tidak dapat BOS, padahal hidup mereka itu dari BOS. Hanya masalah itu penginputan data. Tetapi apakah kebijakan itu kemudian tidak dari pihak pemerintah dalam hal ini boleh kembali ke sekolah itu maka cepat diselesaikan dan diberikan sekalipun mungkin sisa. Tapi ini memang sama sekali memang tidak dapat penuh untuk 1 tahun dana BOS, padahal itu menjadi ya penghasilan terutama untuk sekolah tersebut. Itu mungkin dari saya, apakah bentuk pertanyaan, tetapi saya lebih mau minta tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Pendidikan Kalimantan, Pontianak. Pertanyaan saya masih relevansi dengan apa yang disampaikan selain oleh Pak Andrianus juga oleh Kepala LPMP tadi. Kita ada relevansi dengan tema pertemuan kita, berbenah di tengah arus perubahan. Sesudah pertemuan tentu kita ada satu kesepakatan atau satu gambaran lah apa yang harus kita benahi di tengah arus perubahan ini untuk sekolah-sekolah Katolik. Nah kalau bicara seperti itu kita tidak bisa bicara hanya konsep-konsep seperti ini. Kalau Bapak bicara tentang profil pelajar Pancasila, saya sudah baca 20 tahun yang lalu itu ketika Partnership for 21st Century Skill itu kemudian ya ini sudah organisasi sudah bubar, dia sudah bicara
Dia namanya 21st century skill disebut. Diadopsi oleh banyak negara, termasuk oleh Indonesia. Sekarang baru mulai diadopsi, walaupun versinya beda-beda. Itu konsep-konsep yang kita butuhkan itu data. Tanggal 5 Desember nanti, tanggal 5 Desember, ISA yang dia 3 tahun menyelenggarakan tes itu, dia akan umumkan hasil tes tahun 2022. Ini dia cukup banyak memaparkan berdasarkan data. Direkturnya Andreas Speichel, kalau kita ikuti, itu gampang ikutinya, ikuti pembicaraannya, itu perlu data. Jadi kita tahu, sehingga yang selama ini kita katakan dari disinggung misalnya jumlah siswanya sedikit, itu muridnya banyak, ternyata itu mitos. Menurut Andreas Speichel, menurut hasil seperti itu. Jadi seperti itulah saya pikir kita perlu data, ya, perlu data supaya kita paparkan. Karena ini kita Indonesia kita tahu beragam daerah dengan karakteristik kedaerahannya beragam juga. Dengan data ini kita bisa saling belajar. Kalau misalnya dari BMPK ini ada data seperti ini berbagi kepada kita, mungkin bisa menjadi bahan kita untuk mengkaji di tempat kita masing-masing. Saya pikir itu yang penting karena ada hubungan dengan perubahan. Karena perubahan itu sendiri kita tahu perubahan itu ada perubahan inkremental, ada perubahan diskontinu. Jadi kita ganti yang lama, tidak seperti ini lagi. Ada kita ubah-ubah sedikit. Perubahan itu sendiri itu ada namanya antisipatori untuk mengamati, melihat apa yang akan terjadi di masa depan, atau perubahan yang terjadi karena reaksi terhadap environment, reaction to environment. Jadi banyak perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan supaya nanti pada akhir pertemuan kita memang kita ada kesimpulan inilah yang harus kita lakukan sekolah-sekolah Katolik dengan memperhatikan kedaerahan masing-masing, ke ciri-ciri masing-masing, potensi masing-masing supaya kita bisa berbenah lebih baik untuk sekolah Katolik sendiri dan untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah ada 3. Jadi silakan nanti Pak Hendro. Jadi yang pertama dari Bali menyangkut ini kebijakan tentang P3K, apakah bisa mereka di swasta? Tidak laku, itu tantangan. Ya. Jadi yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat, ini bukan tugasnya yayasan saja, bukan tugasnya sekolah, ini tugas kita bersama. Yang tadi sudah dikatakan oleh Kepala BPMP, kami sudah menggandeng Pemda untuk sama-sama menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya penekanan kemampuan fondasi daripada sekedar baca tulis hitung di TK di jenjang PAUD begitu. Jadi ini tantangan kita bersama, Pak. Kita sadarkan masyarakat bahwa PAUD itu penting loh. Tapi pentingnya bukan mengajarkan baca tulis, tapi mengembangkan 6 kemampuan fondasinya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat.